Jadi Bang, banyak peserta itu suka komen gini Bang, Mas Dedi ini saya tuh kalau ketemu sama bos saya itu selalu yang diomongin angka mulu ya, achievement aja gitu. Welcome to Better Leader, halo teman-teman semua. Wah, apa kabar Bang Gede ya? Baik. Udah lama kita nggak Better Leader nih, biasanya quote of the day nih beliau nih. Udah lama banget, mungkin udah setengah tahun lebih ya? Iya, orangnya pendiam jadi suka ngomongnya pendek-pendek doang katanya. Tapi hari ini kita beruntung sekali karena beliau lagi nggak banyak kerjaan. Ada aja sih sebenarnya, disempet-sempetin lah. Iya, harus disempetin itu, disempatkan itu loh. Mungkin kalau tiba-tiba sempat itu nggak mungkin ada ya. Iya. Ya kan kita didinamiskan nggak mungkin tiba-tiba sempat ya. Mau nggak mau harus disempatkan lah. Iya betul. Nah, teman-teman semua, edisi Better Leader kali ini saya mau curhat sama Mbak Jodia ya. Jadi Bang, banyak peserta itu suka komen gini Bang, Mas Dedi ini saya tuh kalau ketemu sama bos saya itu selalu yang diomongin angka mulu ya, achievement aja gitu. Ya bener sih, kita mungkin kerja dibayar karena itu ya. Iya. Tapi ya apa sebenarnya kehidupan di kantor tuh cuman begitu doang gitu. Nah, kok kayaknya lama-lama nggak asik juga gitu kan. Jadi saya bertahan nih gara-gara ya belum ada yang lain aja gitu. Kalau ada yang lain gimana? Ya ada yang lain dan nggak cuma itu yang diomongin sih, pengen pindah juga. Nah, gitu katanya. Iya. Bang Yuda ada komen nggak? Iya. Padahal kalau pindah kayak gitu belum tentu tuh jadi solusi ya. Betul juga. Belum tentu ya. Iya, pindah belum tentu. Karena Bang Yuda udah sering pindah ya. Dulu ya. Berapa kali? Dulu itu mungkin 9 kali ya. 9 kali. 9 kali. Tapi itu pada waktu masih muda pindahnya banyak. Pindahnya banyak. Tapi kalau udah dari tahun 2000-an itu udah enggak sih. Cuma berapa kali. Berapa kali ya. Iya. Oke. Sekarang ya. Nah, tapi boleh nggak tadi lanjutan dulu? Iya, jadi kemarin itu juga ada beberapa pertanyaan dari peserta sih terkait kayak curhatan mereka gitu ya. Karena waktu itu kan kita ngebahas soal leadership juga. Ya. Dan memang kecenderungan para peserta kita itu kalau diikutkan di pelatihan seperti itu, mereka kadang nunjuk yang atas. Kayaknya saya nggak salah ya, yang salah yang atas gitu. Ya. Oke, tapi mungkin kita akan ngebahas dari dua sisi ya. Dari sisi kita, karena kita juga sebagai leader, dan juga dari sisi atasan, mungkin juga atasannya dengar gitu. Nah, kan video ini bisa di-sharing ke atasannya. Ya, bisa di-sharing. Maaf, sengaja kepencet. Nah. Iya, karena memang pada hakikatnya itu kan kebutuhan manusia itu kan bukan hanya bekerja ya bro ya. Tapi kebutuhan manusia itu juga ada beberapa aspek lain lagi yang perlu diperhatikan, apalagi kalau sebagai leader itu angka itu perlu karena dapurnya kita kan di sana gitu. Tetapi yang mendrive orang itu untuk bisa mendapatkan angka itu juga perlu untuk jadi perhatian. Iya. Gitu. Karena orang itu kan bekerja berdasarkan motifnya ya. Iya, betul. Kalau dia terpenuhi di depan untuk bisa mencapai goal itu insya Allah sih bisa jadi lebih gampang. Iya, karena kan gini ya Bang ya, orang tuh suka angka yang pencapaian itu kan mungkin implikasi terdekatnya di revenue. Kalau bagi karyawan berarti di uang ya, di gaji. Gaji. Masalahnya kan sebenarnya orang itu nggak hidup karena uangnya. Iya. Nah, tapi karena apa yang mau dia capai di balik uang sebenarnya kan gitu kan. Kan. Itu sebenarnya yang menghadirkan motivasi kan di situ sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi leader itu perlu untuk apa ya? Kayak pinter-pinternya melakukan pendekatan lah kepada para anggota timnya gitu. Jadi saya pernah mendapatkan satu bacaan gitu ya. Bahwa leader itu bukan hanya perlu untuk bekerja mengikuti KPI yang diminta, tetapi leader itu juga perlu untuk memberikan kontribusi. Kontribusi. Jadi bukan hanya memberikan sesuatu yang sifatnya umum,
lo harus kerja, datang tepat waktu, gitu itu standar ya. lah Standar, ya. lo ngasih Nggak usah diomongin lagi ngasih sebenarnya meeting, itu ya. gitu ya, itu udah standar gitu. Tapi gimana lo bisa ngasih, bukan ngasih lebih aja ya, orang kebanyakan bilang itu extra mile, tetapi lo bisa ngasih feel di situ, lo bisa ngasih roh di situ, supaya apa yang pada waktu leader lakukan kepada anggota timnya itu, mereka tuh bisa be feel, mereka bisa ngerasain bahwa saya diperhatikan, bahwa saya didengar gitu. Ya nanti akan bisa berdampak baik terhadap perilaku dari anggota timnya. Maksudnya kontribusi di situ ya, bukan hanya bicara pencapaian semata tadi dan mungkin peraturan perusahaan karena ya itu sih udah basic ya, sebenarnya nggak perlu sering-sering ngomongin ya. Iya, itu udah basic. Ya, cuman apa yang menggerakkan orang sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya kontributif ya. Iya. Tapi memang agak sulit bagi leader untuk bisa memberikan kontribusi karena kalau dilihat dari secara jenjang itu kan mereka naik dari yang paling bawah gitu ya, dari individual kontributor naik semakin ke atas sebagainya. Dan mereka juga percaya bahwa begitu mereka dipromot itu karena angka yang sudah mereka cetak sebelumnya. Iya betul. Gitu. Lebih kepada skill yang perlu mereka kembangkan lagi, lebih kepada skillnya. Tetapi untuk bisa memberikan kontribusi itu gak hanya skill semata yang bermain. Gitu. Iya. Gak cukup lah ya skill yang kemarin bikin dia aja gak cukup. Nggak cukup, perlu ada sesuatu dari leader tuh yang perlu dia kembangkan, seperti mindset, gimana cara dia berpikir supaya pada waktu dia mendeliver apa yang mereka mau berikan kepada anggota timnya, itu bisa di feel, bisa dirasakan dengan secara positif, dan mereka akhirnya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh leadernya. Gitu. Nah orang sementara kalau kita bicara mengenai kontribusi, kan ada dua mata ya. Ada kontribusi yang nanti arahnya kayak nggak bagus gitu. Itu secara subconscious tuh bias itu leader kadang tuh nggak sadar gitu ya. Secara intent dia bagus, tapi pada waktu diterjemahkan ke pekerjaan dibaca oleh yang lain itu bisa terbalik. Oh ada model begitu juga ya? Ada. Nah yang harus diperhatikan itu oleh seorang leader pada waktu dia memberikan kontribusi, dia harus yakin dulu nih, yang akan saya berikan itu sifatnya positif apa enggak, sifatnya akan membuat tim saya growing atau tidak, apakah kontribusi yang akan saya berikan ini kedepannya akan menjadi sustain atau enggak. Ya harus ada. Nah kalau menurut John Maxwell itu ada 7 mindset. Ada John Maxwell yang pakar pimpinan itu ya? Oh iya. Ada 7 mindset dari seorang leader untuk bisa memberikan kontribusi, bukan hanya kepada timnya tapi juga kepada yang lain. Ini dibahas aja ya. Oke. Yang pertama adalah be grateful. Rasa terima kasih. Bahwa leader itu harus tahu bahwa orang untuk bisa menjadi sukses itu nggak bisa dia sendiri. Perlu ada bantuan dari orang lain. Either dari bawahnya yang nonjok ke atas, atau yang dari atasnya yang ngungkit yang gerek ke atasnya. Jadi dia perlu untuk memberikan rasa terima kasih ini kepada orang-orang lain juga gitu. Wujud terima kasihnya adalah ngebantu sebenarnya. Bahwa saya ingin membuat anggota tim saya untuk bisa mencapai posisi seperti saya atau mungkin bahkan lebih dari saya. Itu salah satu wujud dari terima kasih. Nah, mindset itu yang paling pertama. Basis pertama itu ya, syukuri dulu. Karena ini poin penting Bang, karena kadang-kadang salah satu rezeki yang nggak diperhitungkan ya sama orang tuh adalah punya anggota tim yang bagus. Iya kan? Jadi betul. Anggota tim yang bagus, yang qualified itu kan kadang-kadang kita tuh dapat juga untung-untungan ya. Iya kan? Nggak gampang loh. Karena itu given ya. Iya. Nah, jadi kalau kita kebetulan punya itu sesuatu yang sebenarnya rezeki banget ya. Rezeki banget. Bisa dibayangin kalau seorang leader itu nggak grateful. Nah iya. Aduh, mereka pasti akan kehilangan banyak talent bro. Ya, karena yang bagus-bagus gampang hilang. Gampang hilang. Dan zaman sekarang sulit untuk mencari yang talented. Sayang kalau dibayar sama orang lain kan. Nah, gitu. Nah itu yang pertama sih kalau menurut John Maxwell itu be grateful. Nah kalau yang kedua, people first. People first. Jadi kalau ingin mengembangkan tim itu bukan hanya semata-mata terhadap sistem yang ada yang harus dibangun gitu atau tools yang ada,
tetapi behind that itu mereka harus ngebangun people-nya dulu. Karena kalau people-nya udah kebentuk, udah di-touch, pada waktu mereka diminta untuk menjalankan sistem, menjalankan tools, itu akan jadi lebih mudah. Gitu. Jadi pas ngomongin kerjaan itu, yang dipikirin orang dulu. Orang dulu. Ya, orang di belakang yang akan menggunakan alat-alat atau resource yang lain gitu ya. Iya, gitu. Itu langkah kedua dari Maxwell ya, dalam hal memberikan kontribusi, people first. Nah, yang ketiga, don't let stuff on you. Don't let stuff own you. Jadi jangan biarkan hal-hal small stuff gitu yang mengontrol kita. Maksudnya gimana tuh, Bang? Jadi kayak misalnya ada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sebenarnya membawa kita ke dalam sebuah situasi sehingga membuat kita tidak bisa fokus terhadap hal yang ingin kita berikan kontribusi. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak wacana, dan at the end of the day kita nggak mendapatkan apa-apa di sana. Terlalu banyak mungkin hal yang dianggap prioritas gitu? Iya. Harusnya dia bisa melakukan itu. Jadi gitu. Fokus gitu ya? Fokus, jangan sampai hal-hal yang nggak penting itu ngedistract ke dia. Jadi lose vision, nanti pada akhirnya nggak akan bisa tercapai. Yes. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat itu don't let people own you. Ini nih. Tadi staff people juga loh. Iya, yang keempat. People itu lebih kepada orang-orang ya. Nah, kebanyakan orang itu mudah ke distract oleh orang lain. Di balik interestnya seperti apa gitu. Ini kalau di Seven Habit adanya di kuadran yang ketiga, bro. Ya, ada gangguan-gangguan. Oh, kepentingan orang yang masuk ke dalam aktivitas kita ya. Don't let people own you. Jangan sampai itu akan bisa menggeser kita dari tujuan yang udah kita buat. Oke sih, mungkin kalau untuk hal yang tujuannya untuk membangun hubungan itu nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau sampai keterusan akan membuat kita menjauhi visi, malah akan jadi jadi lebih sulit untuk kontrolnya. Biasanya tuh orang-orang yang gak enakan ya. Nah, itu juga tuh. Semua undangan diterima. Semua undangan diterima, open doors. Iya. Pokoknya. Open door policy dalam artian bahwa ya tadi nggak tahu kapan mesti di close ya, karena kan kita kadang-kadang butuh fokus ya kan. Iya, betul. Yes. Itu yang keempat tuh. Yang pertama kan be grateful, yang kedua people first, yang ketiga don't let stuff own you. Yang keempat itu don't let people own you. Yang kelima, sukses itu adalah tentang menabur katanya, bukan menuai. Menaburnya. Menabur. Jadi banyak orang yang menganggap sukses itu adalah is a finish line. Udah gitu. Tapi sebenarnya kalau leader itu punya mindset bahwa dalam hal memberikan kontribusi saya ingin meng-create leader yang baru, maka prosesnya pada waktu itu selesai dia akan menabur, dia akan menuai di panen berikutnya. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi, ya. Nabur sekarang untuk tuai berikutnya. Nah, pada waktu nuai berikutnya itu nabur lagi. Jadi pada waktu sudah ada satu anggota tim yang udah bisa diangkat gitu ya, dia harus menciptakan yang lain lagi gitu. Iya. Karena kan sebenarnya yang lain juga butuh dikembangkan gitu kan. Mungkin bisnis juga berkembang gitu ya. Orang yang sudah dikembangkan di satu level juga akan berkembang lagi gitu ya. Betul. Jadi pada waktu proses itu berjalan hanya ada pit stop hanya sebentar gitu. Tapi bukan hanya stop yang untuk seterusnya. Ini poin bagus nih, Bang. Jadi kadang-kadang orang beranggap sukses itu titik ujungnya ya. Setiap titik yang kita buat tercapai itu yang disebut sebagai sukses. Tapi kalau yang Bang Yuda sebutkan tadi, kalau di framework kita yang namanya organizational greatness itu ya, itu mungkin namanya superior performance ya. Superior, hanya superior performance. Tapi kalau sustain superior kan sebenarnya proses naburnya itu emang nggak pernah berhenti sebenarnya kan. Kita pengen dapat hasil ditabur, tapi kan kita tahu bahwa ketika dapat hasil nih superior, untuk sustain kan betul nabur lagi gitu kan. Iya. Yes. Betul. Nomor 6 apa tuh? Fokus ke self development, bukan self fulfillment katanya. Jadi
waktu saya baca perbedaannya, kalau self development itu lebih kepada seseorang itu dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan peran yang lagi dijalanin pada saat itu. Tapi kalau self fulfillment, orang itu melakukan kegiatan, ya, leader melakukan kegiatan, tetapi hanya berdasarkan apa yang dia suka dan tidak begitu pas dengan perannya pada saat itu. Jadi kalau misalnya dia leader, dia tahu kebutuhannya itu adalah untuk mengembangkan orang lain, maka dia perlu untuk mengidentifikasi kekurangan saya apa. Kayaknya saya masih kurang knowledge untuk melakukan coaching deh. Nah berarti dia harus apa, lihat podcast, harus belajar gitu dan sebagainya gitu. Padahal dia belum tentu suka sebenarnya ya. Dia belum tentu suka gitu. Nah tapi ada juga orang yang fokusnya begini. Oke, gue udah punya anak buah gue tuh udah bisa melakukan semuanya sendiri. Level trustnya tinggi banget gitu ya. Udah bisa dirilis, dilepas. Tetapi leader itu dia itu tidak melakukan pembaruan diri. Dia udah merasa cukup, terus dia melakukan pengembangan di hal yang berbeda gitu. Sebenarnya nggak salah sih, nggak salah. Cuma itu akan masuk ke dalam nomor 3 tadi. Don't let stuff on you. Gitu. Jadi akhirnya berhenti di sana aja gitu. Nah, harusnya dia bisa mencari sesuatu yang baru supaya kualitas dia sebagai leader itu bisa dia perkuat lagi 50%, 60%, 70%. Iya, benar-benar. Jadi kalau memang dia perannya sebagai leader, ya kita mesti ketahui apa kemampuan yang harus saya kembangkan dari diri saya terkait hal itu. Iya. Jangan dihindari ya, meskipun nggak suka ya. Iya. Kayak tadi sebagian orang tanda kutip lah mungkin terpaksa jadi leader ya, karena diangkat gitu ya. Atau mungkin dia suka sama gajinya aja mau jadi leader bang ya. Nah, cuma kan konsekuensinya sepaket kan adalah dia kembangin orang, karena orangnya nggak mesti dia sukai. Ya supaya bisa kerja bareng dia mesti deketin. Tapi deketinnya itu kadang-kadang nggak dia nyaman ya. Ini tadi ya, self development tuh harusnya ya itulah yang saya harus kerjakan sekarang. Iya, banyak orang yang menganggap juga kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya naluriah. Kalau misalnya kita bicara mengenai skill komunikasi gitu ya, gimana cara ngebangun hubungan sama vendor, sama stakeholder yang lain. Tapi menurut gue itu skill sih. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa, Pak saya introvert, ini kejadian. Ada peserta yang nanya ke saya begitu. Ini Pak, saya orangnya agak tidak suka berhubungan dengan orang lain. Saya cenderung pendiam. Kalaupun di rumah ya saya nggak kemana-mana gitu. Saya di rumah sama keluarga aja. Tapi begitu saya harus, ini marketing dia ya, kebetulan marketing. Tapi begitu saya ketemu sama orang lain, saya mingle sama mereka, saya merasa itu topeng. Oh, iya juga sih. Ya, sebenarnya nggak gitu ya. Nggak gitu kan. Itu sebenarnya adalah journey yang harus dilewati untuk bisa menjalankan perannya sebagai leader dengan menjadi lebih baik. Gitu. Harus ada fase yang harus dia ganti. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Dari yang yang berbeda jadi tidak berbeda gitu. Itu harus dia bisa lewati. Oke, yes. Nah, itu yang nomor 6. Nah, yang nomor 7, keep growing. Keep growing to keep giving. Itu. Gimana tuh? Selalu bertumbuh, selalu belajar hal baru, selalu dekat sama orang, kenali orang-orang yang baru ditemui, gitu. Tidak membatasi diri untuk mengeksplor, supaya pada waktu kita memiliki banyak resource, kita bisa memberikan kepada orang lain. Keep growing. Kita nggak obsolete ya, kitanya sendiri tidak obsolete itu punah ya. Obsolete ya, kadaluarsa lah gitu ya. Kita nggak kadaluarsa, kita punya banyak ilmu baru dan itu bisa kita kasih ke mereka. Jadi as a leader butuh, kan tadi ya, butuh nabur terus ya, butuh giving terus. Berarti kan konsekuensinya saya harus tumbuh terus ya. Harus punya banyak hal terus untuk dibagikan gitu ya. Iya, betul. Kalau yang Bro Teddy itu suka ngomong, menurut siapa? Marshall Goldsmith.
what got you here won't get you there. Iya. Yang membawa Anda ke sini belum tentu bawa Anda ke sana. Iya, tetap harus belajar, tetap harus grow dan Iya sebagainya. Nah, itu 7 mindset tadi yang disampaikan oleh John Maxwell itu diharapkan jika leader memiliki itu, dia tahu kenapa dia harus memberikan kontribusi dan gimana caranya. Ya, caranya bisa macam-macam dia cari ya, tapi di kepalanya begitu ya. Katanya adalah saya pengen ngasih, saya pengen nabur, saya perlu belajar, ya kan? Saya bisa belajar hal yang mungkin nggak saya sukai tapi dibutuhkan oleh tim saya gitu ya. Betul. Jadi apa yang dia dapat nggak berhenti di dia, tapi dikasih ke orang gitu. Kan ujung-ujungnya apa? Legacy. Ya, nama baik seindah apa yang mau kita tinggalkan di tempat kerja kita yang terakhir. Cuma itu aja. Iya. Gitu. Benar. Oke, Bang Yudya, terima kasih 7 mindsetnya ya, teman-teman yang suka curhat tadi ya. Ini buat dua sisi ya. Dua sisi. Satu sisi ya terutama buat kita dulu yang nonton, yang nanya tadi tuh ya, bos saya dibikin ke Bu. Ya oke lah, kita simpen dulu buat bosnya ya, kita lihat kalau kita pengen jadi leader bagaimana 7 mindset ini. Tapi di sisi lain kalau video ini nyampe ke bosnya, moga-moga bosnya bisa mulai memikirkan beyond the KPI ya. KPI itu hanya salah satu indikator ya Bang ya, kesuksesan kita mimpin. Balik lagi, KPI tercapai itu mungkin superior ya. Tapi sustain superior pasti terjadinya lewat orang, kapabilitas tim yang kita bangun, dan itu terjadinya karena kita memang punya orientasi ke people, ya bukan hanya orientasi ke task aja. People is everything lah. Gitu. Karena walaupun perusahaan itu punya uang, tapi kalau people-nya nggak kuat, ujung-ujungnya runtuh juga sih. Iya betul. Oke, thank you Bang Yudya. Sampai ketemu lagi di Better Leader teman-teman semua ya.